selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala hal. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah pemirsa, tema kita malam hari ini adalah pariwisata Kalteng kelas dunia. Tentu saja, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Adia Chandrasari, SHMH, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sapa dulu, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Saya nggak nanya kabar karena pasti baik. Alhamdulillah, kalau nggak baik nggak datang ke sini ya. Datang ke sini. Benar-benar. Oke, kemudian yang kedua dengan Bapak Agung Catur Prabowo, SHUT MP, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabarnya Pak? Ape. Matur nuwun. Pahalap tutu. Aduh, luar biasa. Sudah bisa bahasa Dayak, Pak. Oke. Pemirsa, pariwisata merupakan fenomena kebutuhan masyarakat saat ini. Baik untuk kesenangan, hobi, bisnis, olahraga, dan juga tujuannya. Tentu saja, banyak hal yang mempengaruhi untuk bidang kepariwisataan ini. Destinasi mana, kemudian fasilitas infrastruktur. Demikian juga dengan Kalimantan Tengah. Seperti apa teman-teman dari Dinas Pariwisata mempersiapkan semua itu untuk menjadi Kalimantan Tengah rujukan dunia. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti prolog tadi mengatakan bahwa tujuan dari wisata itu bermacam-macam. Nah, kita ingin tahu seperti apa untuk Kalimantan Tengah sendiri, Bu. Kita kan tahu ada beberapa tujuan motivasi orang berwisata. Contoh, kemarin Natal Nasional di Palangkaraya, Kalteng. Kemudian juga ada kegiatan olahraga bersepeda dari seluruh dunia datang. Nah, dari tujuannya ini semua, Bu, ada juga yang rekreasi. Penjabarannya untuk Kalteng sendiri seperti apa? Dengan Ibu Kadis dulu. Bapak Antang dulu ya Pak, gantian. Saya tinggal mengamini. Oke, siap, setuju. Oke, ya baik. Kita tahu bahwa Kalimantan Tengah ini adalah merupakan satu provinsi terbesar, terluas di Indonesia, yang mana kita mempunyai banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita angkat untuk menjadi satu tujuan wisata, tujuan wisatawan untuk datang ke Kalimantan Tengah untuk berwisata. Jadi antara lain adalah alamnya, flora dan faunanya, kemudian juga tradisi, budaya dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan apa yang tadi Mbak Olive tanyakan, terkait dengan budaya tentu saja ada banyak hal ya bisa dijadikan sebagai tujuan wisata. Misalnya saja ada festival-festival budaya yang mana di situ ada olahraga tradisional, tari tradisional, termasuk juga tari-tari kreasi ya, tari tradisional yang kemudian dikreasi, kemudian juga yang pasti alam termasuk di dalamnya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Kalimantan Tengah yang pada saat ini kita coba untuk angkat, kita coba untuk gali, kita coba untuk maksimalkan dengan berbagai cara. Seperti beberapa contoh yang saya kemukakan tadi, tujuan wisata tidak hanya mereka datang ke sini ketika untuk berwisata saja. Betul. Contoh kemarin kita ngambil untuk perkelompok, seperti saya bilang Paskah tingkat nasional. Betul. Orang berbondong-bondong. Kemudian sport, waktu Bapak Gubernur mengadakan. Ya. Itu tingkat nasional, internasional. Seperti apa sih sebenarnya Bu kesiapan Kalteng sendiri untuk menyambut tamu-tamu kita ini Bu? Dari segi fasilitas mungkin, kemudian kemudahan penerbangan, kemudian jangkauan tempat tinggal, keamanan, kebersihan, wah banyak ide di Jembreng ini. Betul. Seperti apa Bu? Ya memang ada beberapa tempat ya yang sebenarnya sudah
ideal untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Namun memang kita akui bahwa Kalimantan Tengah masih banyak mengembangkan tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi wisata yang bisa kita jadikan sebagai wisata unggulan kita. Namun tidak hanya itu saja, bisa memang melalui kegiatan-kegiatan ya, seperti kegiatan olahraga, meeting juga, kemudian pameran-pameran juga, seperti tadi disampaikan ada kegiatan-kegiatan nasional, misalnya Paskah Nasional, kemudian seperti beberapa waktu yang lalu kita lihat ada Habib Umar yang datang ke Kalimantan Tengah yang kemudian menggerakkan begitu banyak masa untuk datang berkunjung ke sini, dan itu tidak hanya dari Kalimantan Tengah saja, tetapi juga dari beberapa provinsi, tidak hanya provinsi yang ada di sekitar kita, tapi juga provinsi-provinsi jauh yang ternyata datang ke sini. Pada saat kami pantau, ada beberapa petugas kami, ASN kami yang kemudian mewawancarai, bahkan memang pada waktu itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kebetulan berada dekat dengan lokasi. Kita juga membuka posko untuk mereka beristirahat dan juga beristirahat, kemudian juga mereka kita suguhkan hidangan-hidangan dan lain sebagainya di tempat kita, sehingga pada waktu itu kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa dari Sulawesi, ada beberapa juga dari Jawa ya yang datang. Nah, kegiatan-kegiatan itu pada saat ini memang banyak dilaksanakan ya, baik itu di ibu kota provinsinya Palangkaraya, kemudian juga di beberapa tempat yang ada di daerah-daerah ya, itu saat ini juga dilakukan. Itu salah satu cara yang mungkin instan ya, dalam artian gini, kalau misalnya kita membangun satu destinasi tentu mahal, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi dengan event-event tertentu seperti itu salah satu cara untuk mendatangkan dengan cara yang lebih besar, lebih cepat seperti itu. Oke, saya ke Bapak lagi bergeser. Pak Agung Catur. Iki nek manggilnya Pak Agung apa Pak Catur? Pak Catur, ada yang Pak Agung. Di kehutanan Pak Agung yang terkenal. Belakangnya Prabowo, Pak? Ya, ya itu entah kebetulan, entah mungkin faktor X. Oke, Pak. Ya. Pak Catur, tadi kan sudah mendengar penjelasan Ibu nih. Kemudian untuk mengembangkan potensi-potensi wisata itu, kemudian top one kita Pak, selain Tanjung Puting, itu jelas sudah di atas Pak. Nah, top one sebelahnya Pak, nah itu mana Pak? Ya. Top one tapi sebelahnya Pak. Kalau sudah ada Bukadi, saya tinggal meneruskan. Jadi begini. Menurut data memang ya kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara maupun asing ya di Kalimantan Tengah itu masih prioritasnya masih ke alam ya, terutama di Tanjung Puting memang di Kota Waringin Barat ya. Itu kecenderungannya masih ke sana. Mungkin itu arahnya ke minat khusus ya Bu ya, mungkin ya, karena ketertarikan orang untuk melihat satwa endemik yang mungkin itu di dunia hanya tinggal di Kalimantan dan di Sumatera ya, itu masih trennya masih ke sana. Tapi di sekitaran Tanjung Puting sendiri sudah dikembangkan itu wilayah pantai Kubu, misalnya pantai Bogam kalau nggak salah, di kemudian Tanjung Keluang, itu satu kawasan di Teluk Kumai itu sudah sangat lumayan, daya tariknya sudah sangat tinggi. Data terakhir itu memang untuk Lebaran kemarin aja 36.000 lebih itu di Pantai Bogam. Jadi informasi dari Kota Waringin Barat itu menarik itu, bahwa tidak lagi orang minat khusus. Karena kalau minat khusus ini sulit memang, tidak bisa anak-anak dibawa kan misalnya lah, tidak bisa juga terus misalnya keluarga bersama-sama nggak bisa. Tapi di seputaran itu sudah ada pantai-pantai yang sudah dikembangkan. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, karena Pak bagian pengembangan dan juga marketingnya di sini Pak. Nah, pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Menteri dan Data, pariwisata ini nomor 2 sebagai pemasok devisa kita. Setelah nomor 1 itu masih di mineral. Nah, untuk Kalimantan Tengah sendiri seperti apa Pak? PAD kita. Kalau PAD ini bicaranya bukan. Silakan. Tapi gini, datanya ya, kita kan peningkatan kunjungan wisatawan ya, kalau yang kita monitor ya. Untuk pasca Covid, alhamdulillah kita ini lonjakannya cukup tinggi bukan di sana. Jadi data terakhir ini untuk wisatawan Nusantara atau WISNUS itu bisa angkanya sudah 1.700.000 ya, 18 sekian. Ya, artinya
di atas target pula, jauh di atas target. Kita hanya di target berapa, Pak? tahun 2022, 2023 itu ada peningkatan itu. Berapa persen Pak dari yang seharusnya? Kurang lebihnya? Capaiannya bisa dari target sekitar 500.000 aja, tercapainya sampai 1.780.000 sekian ya. Kunjungannya. Ya, berapa persen itu kira-kira? Pertanyaan berikutnya, bergeser ke Ibu Kadis, meyakinkan orang untuk datang ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya di tengah inflasi sedang berjalan, kita pasca COVID, kemudian politik juga masih belum stay cool. Nah, itu seperti apa, Bu? Biar saya tuh ke Kalimantan Tengah tuh aman terkendali, nggak mahal gitu loh, Bu. Ya, jadi tentu di dalam hal ini peran media sangat berperan penting ya di dalam meyakinkan orang bahwa Kalimantan Tengah itu aman, kondusif dan indah, layak untuk dikunjungi, sehingga kita juga mempublish ya, dalam artian kita juga mengoptimalkan fungsi media, baik itu media-media yang kami miliki ataupun juga kita bekerja sama dengan media-media lokal, bahkan juga media sosial ya. Media nasional, media lokal, media sosial, dan selain itu kita juga bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya misalnya dengan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, untuk melibatkan para mahasiswa dalam memperkenalkan, dalam mempromosikan keadaan Kalimantan Tengah seperti itu, termasuk juga khususnya dalam hal ini adalah wisatanya, sehingga melalui upaya-upaya itu kita berharap masyarakat luar bisa lebih mengenal bagaimana sih keadaan di Kalimantan Tengah. Nah, tetapi tidak hanya itu saja, tentu tidak hanya media melalui promosi-promosi di media saja, tetapi kita juga tentu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi tuan rumah. Selain itu tentu SDM pariwisata juga kita kembangkan, kita edukasi, kita sosialisasi. Banyak pihak itu kita upayakan bisa bersinergi. Kemudian kita juga bersinergi dengan OPD lain, ya, misalnya untuk infrastruktur, misalnya dengan PUPR, dengan Perkim, dengan DLH, nah dengan kehutanan juga. Nah itu yang pada saat ini kita coba galakan, kita coba maksimalkan. Pertanyaan berikutnya, teng gitu kan. Nah, kemarin sempat ada wacana bahwa untuk iuran pariwisata itu dimasukkan di dalam tiket pesawat. Memang itu masih menjadi pro dan kontra, memang belum selesai. Tapi bagaimana teman-teman dari pariwisata menanggapi, wah wes tiketnya mahal, gimana mau wisata? Nah, gitu. Itu dia barangkali sudah terjawab ya. Artinya kalau misalnya kita masukkan di dalam tiket, wah itu akan mahal sekali, yang ada aja sekarang mahal gitu. Nah, jadi kami saat ini memang upaya kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita kuatkan promosi melalui media-media, kerjasama dengan banyak pihak, kemudian juga pembenahan di SDM pariwisatanya sendiri. Karena kan itu tidak mudah, Bu. Ketika sudah dari pusat misalnya ketok palu kan, mau tidak mau, siap tidak siap kan kita harus melaksanakan. Nah, tetapi semoga itu tidak terlaksana. Iya, saya rasa itu masih berupa wacana ya. Itu masih wacana. Akan susah sekali kalau itu diterapkan ya. Tapi kita lihatlah ke depannya seperti apa. Inilah jawabannya. Sudah tahu kita kisi-kisi kira-kira ini kalau misalnya dari sana sudah menentukan inilah jawabannya. Agak-agak susah. Kemudian hal berikutnya ke Bapak lagi. Pak, susah nggak sih Pak menjual Kalteng itu keluar, Pak? Di tengah orang taunya Kalteng biasanya mandau terbang dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengubur dosa kesalahan kita masa lalu sehingga itu tidak mencuat ke permukaan. Nah, itu seperti apa, Pak? Ayo Bapak marketing, jadi begini, Pak, kalau melihat Kalteng, saya sendiri kan sebenarnya orang Jawa dulu ya, masuk ke sini tahun 98 tuh memang ada kesan kamu kerja di mana? Di Kalteng, wah berarti di tengah hutan belantara. Terkesan begitu kan ya. Tapi ini kan problemnya memang informasi. Setelah kita tahu fakta yang sebenarnya bahwa ternyata ya Dayak begitu indah kan gitu ya. Saya sendiri sudah merasakan bahwa Palangkaraya dan Kalteng ini adalah kampung halaman kedua setelah kelahiran saya kan gitu. Nah, semangat untuk itu bolak-balik lagi adalah informasi. Maka kita perlukan informasi yang benar tentang Kalteng dan alamnya dan budayanya. Maka Bu Kadis tadi bilang salah satu kuncinya adalah melalui pariwisata. Apalagi tren sekarang kan pariwisata gitu ya. Nah,
kita bekerja sama dengan media, anak-anak muda kita, influencer kita rangkul semuanya. Ini loh, ya kita punya budaya yang begitu tinggi, ya kan. Kemudian kita punya alam yang begitu indah. Ayo kita kenalkan kepada masyarakat luas sampai ke dunia mengenal Kalteng. Kemarin Bu Kadis dengan rombongan membawa kami ke Cina, itu sudah kayaknya kita menjadi menjadi fokus bagaimana orang melihat atraksi budaya kita dan kemudian apa yang ditawarkan oleh teman-teman dari tim yang datang ke sana. Saya barangkali bisa menambahkan juga di era globalisasi sekarang, saya pikir tidak terlalu sulit ya untuk memperkenalkan bagaimana sih keadaan alam kemudian juga budaya dan orang-orangnya di Kalimantan Tengah ini. Karena hanya dengan berbekal smartphone, kemudian juga informasi-informasi sedikit, kita akan bisa menjual dan cakupannya itu luas mancanegara. Jadi saya pikir tidak terlalu seperti puluhan tahun yang lalu yang begitu sulit kita memperkenalkan, memberikan informasi kepada khalayak itu mungkin lebih sulit ya. Kalau sekarang ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan smartphone, memanfaatkan media-media yang ada untuk memperkenalkan Kalimantan Tengah. Dan kita punya banyak sekali muda-mudi yang sangat concern juga kepada pariwisata. Bagaimana mereka mempromosikan budaya dan pariwisata kita. Kita banyak mempunyai pemuda-pemuda seperti influencer, kemudian juga mereka-mereka yang kita temukan melalui ajang-ajang duta-duta seperti itu. Ada ajang duta budaya kita, bahkan duta budaya kita tahun 2023 yang lalu mendapatkan juara 1 duta budaya nasional. Kemudian juga duta wisatanya juga juara 1 nasional. Nah, kita cukup berbangga dengan hal itu. Artinya melalui peran mereka, peran para generasi muda itu juga saya pikir cukup luar biasa sekali untuk kita memperkenalkan bagaimana sih kondisi ataupun keadaan Kalimantan Tengah pada saat ini dengan segala pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, kemudian karena Ibu tadi sudah menyinggung masalah informasi dan juga masyarakat, bagaimana menciptakan masyarakat itu sadar wisata, kemudian menciptakan suatu desa wisata sehingga itu layak dikatakan desa wisata. Tetapi jangan dijawab dulu, Bu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini, Kalteng, pariwisatanya ini menuju dunia. Keinginan kita maksudnya. Oke, kita lanjutkan Ibu Kadis, tadi kita terpotong. Kemudian seperti pertanyaan tadi, bagaimana menciptakan masyarakat itu sadar wisata, kemudian menciptakan desa wisata yang berkelas dunia, nggak kelas nanggung-nanggung, Bu. Silakan. Ya. Kita meyakini ya bahwa peran dari masyarakat yang berada di lokasi wisata tersebut itu menjadi garda terdepan di dalam mengembangkan desa-desa yang berada di lokasi tersebut. Nah, ada beberapa memang kegiatan-kegiatan kami dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada di lokasi desa tersebut, kemudian juga bagaimana kita menggali potensi-potensi desa-desa tersebut. Ada beberapa, misalnya saja kita sudah 2 tahun ini mengadakan lomba desa wisata. Lomba desa wisata ini boleh dari kabupaten kota mendaftar sebanyak-banyaknya. Artinya kami tidak membatasi misalnya satu kabupaten kota, satu desa wisata. Walaupun kami berharap bahwa dalam satu kabupaten kota itu ada unggulannya. Tetapi kalau misalnya memang ternyata mereka menganggap bahwa dari kabupaten kota itu layak kami kirimkan beberapa desa untuk diikutkan di dalam lomba tersebut, monggo. Seperti itu. Nah, kriterianya apa, Bu? Sebelum ke sana lebih jauh lagi, kriteria mereka bisa menjadi peserta. Ya, jadi yang pertama mereka mempunyai kelompok
sadar wisata, ada Pokdarwisnya di situ. Kemudian tentu ada sesuatu yang bisa diangkat sebagai unggulan untuk mendatangkan wisatawan. Misalnya saja destinasi keindahan alam. Kemudian juga tradisinya, jadi tidak hanya melulu misalnya di desa itu harus punya, katakanlah misalnya harus punya sungai yang indah, kemudian juga air terjun, tidak hanya seperti itu, tetapi kalau misalnya mereka di situ mempunyai satu tradisi ataupun budaya yang bisa diangkat untuk menjadi daya tarik untuk wisatawan berkunjung, itu juga boleh. Nah, kemudian tentu bagaimana pemerintah desanya memberikan perhatian kepada sektor wisata di situ. Nah, beberapa hal itu yang menjadi indikator penilaian kita. Kita sudah 2 tahun mengikuti lomba desa wisata itu, mengadakan lomba desa wisata itu, dan pada tahun ini juga saat ini sedang berproses ya. Nah, selain itu juga kita mengajak desa-desa wisata khususnya yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, melalui lomba-lomba inilah kami menginginkan agar semangat dari desa-desa wisata tersebut bisa lebih kuat lagi untuk memperkenalkan desa wisatanya. Sebab dengan dikenalnya desa mereka menjadi satu desa wisata, otomatis itu akan dikunjungi orang, kemudian tentu pergerakan ekonominya juga akan terjadi di situ. Nah, mudah-mudahan dengan itu salah satu cara untuk menjadikan desa itu menjadi satu desa mandiri. Kita harapkan seperti itu. Oke, saya bergeser ke Pak Kabit. Pak Kabit, inovasinya seperti apa aja di desa wisata sehingga orang itu datang. Sedangkan kalau mau berpikir desa, dalam frame saya ini dari bandara itu rodo angel Pak, agak susah ke desa itu. Nah, kesiapan teman-teman dinas pariwisata seperti apa mengembangkannya? Jauh loh Pak, di dalam loh Pak, misalnya ke Bartim aja. Nah, itu seperti apa Pak? Ini kalau bicara aksesibilitas ya, ini kan tugas pemerintah secara keseluruhan ya, sektor lah ya, lintas sektor. Tapi paling tidak dari kami di pariwisata sendiri sudah berusaha menampilkan dan memberitahukan pada khalayak umum bahwa ini ada potensi wisata kan gitu. Bukadis jauh-jauh sampai jalan kaki ya untuk sampai menuju ke lokasi. Artinya gini, ya aksesibilitas itu PR. Ya, perhatian sektor yang sektor perhubungan, sektor PU. Nah, meninggalkan ego sektoralnya itu ya ini harus disatukan visi misi kita bahwa kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata, ayo dikeroyok bareng-bareng. Saya tertarik Bukadis terkait desa wisata ya. Ada beberapa potensi yang sangat besar kalah di lomba, ya karena aksesibilitas. Nah, ini yang menjadi PR. Kami di pemasaran berusaha menginformasikan melalui tadi ya, promosikan bahwa di sana ada potensi. Contoh itu di Sejumuat di Lamandau, itu ada potensi air terjunnya, ada budayanya, ada religinya ada. Banyak, gitu ya. banyak kok ya, di tempat kita. Kita kelemahannya ada di infrastruktur ya. Semangat desanya juga ada, bukan? Saya barangkali bisa tambahkan ya. Kita juga mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka untuk peningkatan kemampuan ataupun kapasitas dari para pengelola desa wisata tersebut. Misalnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan sosialisasi kepada Pokdarwis karena mereka nanti yang akan mengelola, iya mereka yang menjadi garda terdepannya di dalam pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di desa mereka. Nah, itu salah satu upaya kami. Kemudian juga memberikan pelatihan untuk sertifikasi kepada mereka, baik kepada Pokdarwisnya, kepada pengelola guest house dan lain sebagainya. Nah, kami berharap melalui upaya-upaya tersebut, jadi misalnya tantangan kita tidak menganggap itu satu permasalahan ya, jauhnya jarak, jauhnya jarak, kemudian akses yang masih belum cukup memadai. Kita menyebutnya itu adalah satu tantangan. Nah, kami berharap melalui pelatihan-pelatihan itu para pengelola desa wisata, para anggota dari Pokdarwis tersebut mempunyai inovasi-inovasi. Bisa saja misalnya ke satu tempat itu sangat sulit sekali aksesnya, jalan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana mereka kemudian mengemas perjalanan dari
tempat yang katakanlah dari airport atau dari pelabuhan menuju ke lokasi tersebut menjadi satu petualangan. Nah, paket wisata. Betul, itu yang kami harapkan bisa dimunculkan dari pelatihan-pelatihan kepada para pengelola desa wisata. Nah, jadi inovasi-inovasi seperti itu membuat apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangan itu tadi bisa menjadi peluang kita untuk menggali inovasi-inovasi dan kreativitas mereka. Oke, selain tadi untuk infrastruktur, kemudian fasilitas, apalagi sih Bu yang masih menjadi PR kita ini untuk Kalteng? Jangan bilang kalau bahasa Inggris, wong saya aja yes no aja Bu, bisanya. Ya sebenarnya salah satunya itu, tapi itu bukan menjadi halangan yang terlalu berat ya sebenarnya. Mindset barangkali ya, mindset kita juga masih belum terlalu bagaimana menjadi tuan rumah. Misalnya contoh yang dekat saja dengan kita, misalnya kita mempunyai ikon baru di Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Bundaran Besar. Bundaran Besar itu saya pikir cukup menarik minat dari wisatawan untuk berkunjung, tetapi kita lihat kadang-kadang sampah bertebaran di mana-mana. Padahal tempat-tempat sampah sudah tersedia di situ. Tetapi itu yang saya pikir urgent juga untuk kita kita perbaiki ya mindset tersebut. Jadi konsep Sabta Pesona. Jadi Sabta Pesona itu ada keindahan, ada keamanan, ada kesejukan, ada keramah tamahan, kenangan, kemudian kebersihan, keamanan. Nah itu yang perlu diterapkan oleh masyarakat kita. Mindset dari konsep Sabta Pesona tersebut yang barangkali perlu kita tanamkan seperti itu. Kalau untuk pariwisata Kalteng ini sendiri Bu, apakah sudah masuk ke dalam muatan lokal untuk memperkenalkannya mulai anak usia dini? Baik itu tadi Ibu bilang kan ada religi, kemudian kebudayaan. Lah kalau kita sendiri tidak aware dengan itu, kita tidak paham gimana saya mau cerita Bu keluar. Nah itu gimana itu? Sebenarnya ada beberapa tempat ya, beberapa kabupaten kota yang menerapkan muatan lokalnya. Misalnya contoh tadi saya sampaikan bahwa salah satu atraksi yang menarik itu adalah dari budaya ya. Nah mereka misalnya mengangkat tradisi menganyam misalnya untuk muatan lokal, menjawet untuk muatan lokal, kemudian juga membuat ukiran-ukiran dengan motif Kalimantan Tengah sebagai muatan lokalnya juga, kemudian olahraga tradisional, bahkan ada di Kabupaten Gunung Mas ada namanya Sakula Budaya. Jadi saya memberikan apresiasi kepada mereka yang mencetuskan ide Sakula Budaya ini. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa diterapkan juga tidak hanya di Kabupaten Gunung Mas saja, tapi juga di seluruh Kalimantan Tengah. Jadi mereka mengajak ataupun membuat satu kegiatan seperti sekolah, tapi tidak setiap hari. Jadi mungkin di dalam satu minggu itu ada Sabtu dan Minggu, mereka mengajak anak-anak usia kelas 5, 6 sampai dengan SMP itu untuk mempelajari budayanya di situ. Jadi misalnya mempraktekkan bagaimana permainan tempo dulu ya, dulu yang saat ini tuh sudah sangat jarang sekali dilakukan. Kemudian juga bagaimana tari-tarian, bagaimana keterampilan dari nenek moyang kita yang dulu sehari-hari dikerjakan oleh orang-orang tua kita, oleh nenek moyang kita, misalnya menjawet ya, yang mungkin pada saat ini sudah hampir tidak banyak kita temui. Nah, sekolah itu sudah berjalan sudah beberapa tahun, saya lihat mereka berjalan, dan cukup bagus respon dari masyarakat setempat untuk mengikutkan anak-anaknya di dalam sekolah tersebut. Ini saya pikir merupakan satu upaya yang luar biasa untuk mengenalkan kepada anak-anak, pada generasi muda, budaya-budaya kita, dan tentu saja ini dalam rangka pelestarian budaya-budaya tersebut. Oke, beralih ke pengembangan pariwisata dan juga pemasaran. Silakan Bu. Dari tadi kan kita nih berbicara masalah budaya dan juga pariwisata. Ada satu yang membuat saya tertarik. Kalau ingin mengetahui satu daerah atau suatu suku, datanglah ke museum Pak.
Ya. Nah, itu seperti apa tanggapan pemasaran? Karena saya pernah ngobrol dengan teman-teman museum di Jogja, Pak, di Monjali segala macam. Mereka mengatakan kalau ingin tahu satu daerah, minim datanglah ke museum. Nah, dari pariwisata sendiri untuk menggiring tamu-tamu kita biar bisa datang ke museum, membangkitkan kembali museum. Jangan bilang kalau museum itu tempat angker, Pak. Nah, itu gimana supaya museum ini menjadi wadah yang greget pengen dikunjungi, Pak? Kalau image-nya museum kita sudah berubah lah ya. Bagus. Sudah ya, Pak, ya? Kita jempol, Bukari sudah memberikan apa ya untuk perbaikan sarana prasarana museum kita ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan teman-teman Sanggar untuk mengisi kegiatan itu supaya nggak terkesan itu tadi museum adalah udah nggak angker lagi. Ya, bagus, jadi udah ada anak-anak latihan teater di dalam aula, ada di depan halaman museum ya. Itu kita harapkan memang di kompleks museum itu menjadi wadah untuk generasi muda ya, anak pelajar, mahasiswa untuk belajar seni budaya di sana. Nah, kita membantu dari pemasaran ini kan kita punya ini, Bu Kadis, kita punya majalah yang namanya Charming Sentra Kalimantan. Bahkan itu menjadi tagline-nya C. Tagline-nya Dinas Pariwisata itu C. Itu Charming Sentra Kalimantan. Charming Kalteng. Nah, itu wujudnya realnya adalah ada majalah elektronik. Itu bisa di aplikasi Play Store-nya nanti bisa diinstal di situ. Itu isinya sudah benda-benda museum, salah satunya kita upload di situ. Kita perkenalkan di sana. Jadi tidak lagi orang mengenal museum hanya bangunan gitu ya. Kalau mereka tertarik pasti akan ingin melihat sendiri gitu ya. Nah, mulai dari bandara giringannya seperti apa, Pak? Bandara Cilikriwut masuk atau bandara dari Pangkalan Bun dan juga ada bandara-bandara lain supaya kemudian di hotel supaya orang itu tertarik dengan museum, Pak? Ya, artinya Pak. Media awalnya kan informasi tetap ya. Orang mau menginap di hotel manapun kalau informasinya sudah dapat, dia akan berusaha menuju ke tujuan nih. Tapi wisata museum kan nggak familiar, Pak. Justru itu tantangannya itu. Justru itu tantangannya tadi itu, Bu. Dan Bu Kari saya dengar kita ke depan mau mendigitalisasi museum. Ya, jadi kita belajar dari Museum Nasional lah. Di sana sudah ada virtual. Untuk anak-anak ini kan ketertarikan terhadap museum itu bukan lagi benda mati, dihidupkan melalui virtual kan gitu ya. Bahkan dibuat kayak game, asal usul sejarah Sriwijaya misalnya itu dimunculkan tokoh-tokoh virtual, animasi. Harus ke sana arahnya, dan digitalisasi akan diarahkan ke sana. Harus, Bu, kata Bapak, Bu. Harus, Bu, ya. Kok jadi yang bilang harus saya ya? Harusnya saya nurut perintahnya bukan. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan, kemudian akan terus kita lakukan. Jadi kita memang tidak bisa cepat ya, karena terkait juga dengan banyak bukan kendala juga sih kalau saya katakan gitu ya. Banyak hal gitu ya, banyak hal. Jadi pelan-pelan kita akan coba benahi bagaimana museum ini bisa menjadi satu museum yang modern. Dalam artian kita juga memakai digitalisasi museum. Itu sebenarnya sudah mulai kita lakukan. Kemudian juga kita mengajak generasi muda. Ini kita memang lebih banyak menyasar generasi muda nih, karena mereka ini nanti yang akan meneruskan estafet kita ini. Nah, jadi ada banyak kegiatan sekali yang dilakukan di museum oleh generasi muda tersebut, oleh para pelajar. Misalnya lomba bagaimana dulu koleksi-koleksi museum ini dipakai seperti itu. Nah, jadi mereka mempergunakan koleksi-koleksi museum itu sebagai objek dari lomba. Kemudian juga ada lomba cerdas cermat tentang museum, tentang koleksi-koleksi yang ada di museum. Lomba vlog juga terkait dengan museum. Nah, itu kami pikir cukup membuat museum kita, khususnya di Museum Balanga ya, milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, itu bisa menjadi dikenal oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya juga beberapa waktu yang lalu, tetapi ini kami tarik kembali, kita juga memamerkan koleksi-koleksi museum itu di bandara. Jadi di bandara keberangkatan, karena kalau di bandara keberangkatan orang akan lebih lama biasanya berada di situ. Jadi ada satu
pojokan museum cukup besar, display koleksi-koleksi museum di situ. Berikut beberapa keterangan-keterangan. Nah, orang yang pada saat menunggu keberangkatan mereka bisa melihat-lihat, mereka bisa membaca di situ. Nah, itu. Tetapi karena memang ada aturan ya, koleksi-koleksi museum tidak bisa dipamerkan dalam waktu yang lama, itu kemudian kami tarik. Tetapi bisa saja nanti itu akan kami lakukan mungkin kembali. duplikasinya berarti ya. Iya, jadi kami tarik dulu, baru nanti kita mulai lagi seperti itu, sehingga kita berharap bisa berkala kita pamerkan di situ. Nah, kemudian ini juga kami baru mendapatkan arahan juga dari pimpinan dari Bapak Gubernur agar mengisi juga beberapa koleksi museum di towernya Bundaran Besar, di towernya Bundaran Besar. Jadi pada saat orang berkunjung ke ikon, tapi tentu di dalam ya, ke ikon, karena itu nanti pada saatnya bisa untuk umum ya, tapi dengan beberapa ketentuan tentu. Tower Bundaran Besar tersebut bisa dikunjungi oleh umum. Betul. Nah, di dalamnya, iya seperti itu. Nah, di dalamnya itu nanti akan ada pajangan. Kalau koleksi-koleksi benda-benda koleksi museum, kemudian juga diorama itu tadi. Kalau di bandara sendiri kan begitu orang ke Kalteng berpikirnya masalah satu kuliner, kemudian ya, seperti Bapak bilang tadi ada handicraft juga segala macam. Itu seperti apa kesiapan kita untuk bandara sendiri? Perasaan saya di bandara nggak ada Bu nemu yang namanya makanan-makanan tradisional masih. Makanan iya semua Bu. Iya, jadi permasalahannya kita, kendalanya kita memang penerbangan kita belum banyak, sehingga pada waktu-waktu tertentu ramai, tapi pada waktu-waktu tertentu sepi sekali. Nah, ini juga barangkali yang membuat para pelaku UMKM khususnya kuliner itu masih belum terlalu maksimal ya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di bandara. Walaupun sebenarnya banyak sekali stand-stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM khususnya kuliner. Ada sebenarnya, tapi tidak banyak. Kemudian juga untuk handicraft ada sebenarnya di situ, tapi tidak banyak. Masih banyak saya lihat yang kosong-kosong. Mungkin ya bagaimanapun juga mereka dari pihak UMKM tentu ada profit yang mereka inginkan, tentu seperti itu. Tapi kalau melihat sampai saat ini memang penerbangan masih belum terlalu banyak ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran mereka barangkali untuk full di stand-stand yang ada di bandara seperti itu. Kalau Pak Kadip pemasaran, ada nggak Pak kira-kira rencana atau wacana bekerja sama dengan kampus-kampus dari perguruan tinggi lain di luar Kalteng, sehingga mau tidak mau mereka datangnya ke Kalteng? Diskujuana lagi Pak. Ya, kan? Karena di tempat lain seperti itu Pak. Tinggal tunggu instruksi bukan. Sebenarnya saya bantu ya. Iya. Sebenarnya itu sudah kita lakukan. Jadi kita telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada di Jogja, Fakultas Ilmu Budaya, kemudian juga dengan Mataram dari NTB, Sekolah Tinggi Pariwisata. ITB kemarin? Dengan ITB bukan dengan ITB bukan. Dengan yang sudah terrealisasi ini dengan Sekolah Pariwisata yang ada di NTB. Jadi kerjasamanya adalah misalnya kita mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan fasilitas narasumber dari mereka seperti itu sudah terrealisasi. Nah, seperti itu. Jadi dengan ITB masih belum ya, masih belum. Dengan UGM mau kan, tapi kita sudah dengan UI juga kita sudah mengadakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi tinggal penandatanganannya saja sebenarnya, karena MOU antara Bapak Gubernur, pemerintah Kalimantan Tengah dengan perguruan tinggi tersebut sudah dilakukan. Hanya bagaimana kemudian dilanjutkan dengan PKS-nya, dengan perjanjian kerjasamanya antar fakultas dengan OPD terkait seperti itu. Nah, kalau itu sudah kita dari segi investasi Bu, seberapa sih Bu istilah kata dalam tanda kutip profitnya ketika orang berinvestasi ke wisata atau ke pariwisata ini, sehingga yang dari luar sana ya wes saya oke nih kalau invest bidang pariwisata dan wisata. Iya, sebenarnya cukup menjanjikan ya. Kalimantan Tengah itu saya katakan satu provinsi yang mudah didatangi dari banyak. Kita berada di tengah-tengah. Iya, jadi
lebih dekat sebenarnya. Kita tahu bahwa dulu Pak Presiden kita, presiden pertama justru menggadang-gadang bahwa Palangkaraya ini menjadi ibu kota negara ya, tapi ya mungkin takdir kalah Mendagri. Iya. Karena mungkin salah satu pemikiran beliau adalah letaknya yang mudah dijangkau. Kalimantan Tengah ini, iya, jadi berada di tengah-tengah, gampang didatangi. Nah, sebenarnya investor sebenarnya bisa saja berinvestasi di Kalimantan Tengah, tetapi mungkin masih karena masyarakatnya juga belum banyak ya, itu juga menjadi barangkali menjadi pemikiran mereka juga untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Tetapi kita lihat dong saat ini hotel-hotel juga sudah banyak menjamur itu kan salah satu industri pariwisata juga sebenarnya untuk perhotelan. Sudah banyak, kemudian kuliner juga kita lihat banyak sekali, seperti ada McDonald, KFC dan lain sebagainya, itu sudah menjamur di Palangkaraya. Di Palangkaraya mudah-mudahan di kabupaten lain juga nanti pada saatnya investor melirik ke sana seperti itu. Kalau yang dalam waktu dekat ini atau yang menjadi program teman-teman sendiri yang dalam tanda kutip dijual itu apa Pak? Bapak lagi. Oh, jadi lagi. Karena pemasaran ya, menjual. Pemasaran. Kalau misalnya ikut pembangunan usaha, inovasinya apa aja Pak? Iya. Karena masalah menjual ini kan kita gini, ini mohon izin bukan kita kan ada event-event ya. Jadi salah satu untuk strategi promosi adalah melalui event. Event contohnya Festival Kuliner Nusantara. Meskipun bunyinya Festival Kuliner Nusantara, tapi intinya nanti ada lomba cipta menu untuk khas tradisional Kalimantan Tengah. Ini harapan kita kan kita akan punya menu khas gitu ya. Ya bukan sering bilang kalau di Makassar ada coto Makassar, ada kalau disebut apa yang di sini. Nah, itu kita upayakan melalui event festival kuliner. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan. Paku dimakan Pak. Kalau di Jawa justru kebalik ini. Kita rotan Pak. Bingung rotan kok dimakan gitu Pak. Iya betul. Di Jawa itu kalau kita kehabisan lauk sandal saja bisa dimakan kan gitu. Kan kulit sapi. Iya. Gitu yang jadi menggelitik orang. Ya. Kok dimakan sekeras apa gini gimana? Ya, sebenarnya kayak gitu kan nanti ada juhu singka, ada juhu yang paku rotan ya. Akan menjadi menu paku dimakan Pak. Ya. Menu khasnya Kalteng itu apa? Mudah-mudahan tercapai itu. Kita kejar terus itu. Juga kuliner yang menjadi oleh-oleh. Nah, jadi oleh-oleh kudapan apa yang akan menjadi khas? Sekarang sudah ada keripik keripik kalakai misalnya, ya kan? Nanti ada sulur lagi mungkin kan, itu kembangan seperti itu. Kan ini unik Pak. Betul. Orang dari luar Kalteng ngomong akar kok dimakan, akar kok diminum, ternyata bajakan. Ya. Jadi tren di nasional ini menurut bagian pemasaran di Kemenparekraf itu memang kuliner. Ya, tahun ini dan ke depan itu masih kuliner. Ya, jadi tidak lagi alam. Cuman meskipun Kalteng kan masih alam itu masih menjadi dominasi, tapi kalau di nasional kuliner. Nah, makanya kita kejar melalui event ya. Event. Saya penasaran, saya kebuka di sini. Bu, kan Bapak tadi ngomong itu masalah alamnya masih agak bergeser sedikit. Nah, tempat kita itu Bu terkenal dengan yang namanya daerah dalam tanda kutip pantang pali. Nah, daerah-daerah hutannya atau daerah yang masih tidak boleh sembarangan. Nah, apa ini nggak bisa jadi daya jual Bu? Jadi orang penasaran dengan kondisinya misalnya, ya apa misalnya? Kayak contoh di Rawapening, kalau ke situ nanti harus begini-begini. Kalau di Yogyakarta misalnya kita ke daerah ini harus begini. Nah itu kan keren Bu. Yang seperti itu malah orang penasaran. Betul. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Pak Catur. Jadi bahwa bukan. Jadi di kementerian itu ada lomba anugerah ya, APPI itu ya. Anugerah Promosi Pariwisata. Pemasaran pariwisata Indonesia. Nah, jadi itu di dalam dalam 1 tahun itu ada 4 bulan dengan 4 kategori, per bulan itu beda-beda. Jadi misalnya di bulan April kemarin ada kuliner dan kita mengirimkan video pendek ya terkait dengan kuliner kita menjadi juara 1. Tahun 2023 yang lalu kita juga kayaknya tahun ini juara 1 lagi.
Untuk yang tahun ini panggang kaluk, behau kaluk, kemudian kandas kandas potok. Nah itu jadi Pasti Bapak bingung apa itu. Nggak tahu saya. Nah, aku jelaskan Bu. combrang ya. Oh, Jadi panggang kaluk itu, behau kaluk itu adalah haruan yang masih pakai sisik, itu dibelah perutnya, kemudian diisi dengan bumbu-bumbu, dipanggang, diikat biasanya, dan dipanggang di atas arang. Nah nanti penyajiannya itu akan dibuka kembali. Nah itu kemudian dengan sambal potok itu. Nah itu luar biasa sekali. Nah itu yang kami angkat kemarin dan juara 1. Tahun lalu Kandasara, itu juga menjadi juara 1. Nah itu satu upaya kita juga untuk memperkenalkan kuliner kita. Menjual tadi itu. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, itu tentu sangat menarik sekali. Kita ingat di beberapa waktu yang lalu ada film Sherina? Bukan, di luar ada film horor seperti itu yang mengangkat Penari Bu. Iya, desa penari. Nah, desa penari. Kurang lebih seperti itu barangkali ya. Nah, ini ide yang menarik. Iya, kita berharap ya nanti kami tetap bersinergi, berkoordinasi juga dengan kabupaten kota untuk mengangkat potensi-potensi tersebut. Jadi itu sebenarnya satu potensi yang membuat orang tertarik, penasaran. Itu luar biasa sekali. Ini idenya kita memang masih belum menyasar ke situ, walaupun kami sudah menyampaikan itu kepada kabupaten kota, namun belum kita tindak lanjuti. Kalau Malaysia kan ada Kuyang, Bali ada Leak. Nah beberapa waktu yang lalu ada film tentang Kuyang kan. Nah itu juga dari tradisi kita, Kalimantan juga kan. Kalimantan tidak hanya Kalimantan Tengah saja, tetapi secara keseluruhan Kalimantan sebenarnya mengetahui legenda itu. Nah itu bisa saja kami tertarik sebenarnya untuk mengangkat beberapa legenda, mitos budaya, tapi itu bisa dikemas menjadi suatu tontonan menarik dan ada edukasinya. Betul. Jadi Demit ini juga bisa mendatangkan income. Betul. Nah, Mbak Olivia, jadi beberapa waktu yang lalu, tahun 2023 yang lalu ya, di akhir tahun kita ada Karnaval Borneo Night Karnaval ya, festival. Nah di situ kita membuat satu busana-busana karnaval ya, banyak busana karnaval di situ yang mengangkat tradisi, legenda, bahkan makanan dan lain sebagainya. Salah satunya ya legenda tentang Kuyang itu yang kita angkat. Jadi ada busana karnavalnya yang mengangkat legenda itu. Jadi ada juga Putri Kecubung dan lain sebagainya, Putri Junjung Buih juga ada. Nah itu kami harap bisa menarik, bisa membuat masyarakat ngeh gitu loh, bahwa ternyata legenda-legenda yang ada di Kalimantan Tengah ini menarik untuk diangkat, bisa menjadi satu tontonan yang menarik. Tapi ada edukasi. Ada edukasi di situ. Nah, mudah-mudahan di Festival Budaya Isan Mulang ini juga kami akan pertontonkan juga itu gitu. Tentu saja dalam garis bawahnya kita mesti memang izin dengan sing boroso, yang maksudnya yang memegang kunci di sini ya. Nah, sehingga semuanya aman terkendali. Betul. Nah, salah satunya mungkin misalnya pada pembukaan Festival Budaya Isan Mulang nanti akan ada tarian massal ya. Salah satunya ada tari bebukung. Nah, bebukung ini adalah ritual dari masyarakat suku Dayak di Lamandau. Ritual keagamaan yang tentu ada pakem-pakem tertentu yang harus kita penuhi. Nah, kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lamandau untuk mendatangkan para basir-basir, para penari, untuk nanti mereka tampil di malam pembukaan Festival Budaya Isan Mulang. Jadi benar-benar kita sudah menerapkan aturan-aturan yang harus kita penuhi, seperti itu. Jadi nanti akan ada sebelum tari-tarian misalnya akan ada ritual tertentu seperti itu, agar ya katakanlah itu izin dan lain sebagainya kepada mungkin Nah itu jadi kita melibatkan basir-basir juga. Karena bukan masalah mitos dan tidak mitos, karena memang kita di mana-mana tempat kan selalu izin. Iya. Ya seharusnya seperti itu ya, yang namanya kita berada di satu tempat, berkunjung ke satu tempat. Mungkin kita sebagai orang beragama tentu percaya bahwa ada makhluk-makhluk
gaib ya, bukan hanya orang-orang yang bisa terlihat dengan mata, tapi juga makhluk gaib yang siapa tahu itu adalah tempatnya seperti itu adalah kawasannya. Nah tentu mungkin kita sebagai tamu yang baik, kita perlu izin lah seperti itu. Itu kan sekalian mempromosikan daerah itu juga. Iya, banyak tempat di Kalimantan Tengah yang mempunyai tempat-tempat seperti itu. Ya mudah-mudahan. Ya Bu, di Sumatera orang penasaran mau datang ke Batu Maling Kundang. Kemudian orang ke Jawa Barat penasaran ke Tangkuban Perahu. Kita ke Tangkiling, kita ke Batu Panama, Batu Panama, pertapaan Cilikriwut. Kan banyak. Ya. Kemudian Bu, saya juga tertarik untuk yang generasi muda. Tadi kan kita membuat acara lomba-lomba. Nah kalau misalnya anak-anak muda seperti ini dibikinkan lomba seperti itu, tetapi sebelumnya mereka di briefing maksudnya sekalian mereka belajar adat budaya setempat, itu kan keren Bu. Iya, keren. Betul. Mau tidak mau anak-anak harus belajar. Iya. Pantang palingnya di sini seperti ini, yang harus kamu lakukan di sini. Kan ada nilai moral dan etika di situ. Betul. Berarti luar biasa juga pekerjaan dan cita-cita dari teman-teman pariwisata ini. Mohon dibantu dari teman-teman media ini. Kan. Jadi kalau bisa, barangkali nanti satu saat ya dari Jurnal TV bisa berkunjung ke museum. Museum kita sudah cukup layak untuk dikunjungi saat ini. Nah, bisa mengangkat di sana kan ada koleksi-koleksi museum, misalnya bagaimana pada waktu itu nenek moyang kita melahirkan, prosesi bagaimana pada waktu itu nenek moyang kita prosesi perkawinan, kemudian kematian, kemudian tiwah, prosesi tiwah juga ada koleksinya di sana. Kemudian bagaimana mereka mencari ikan, penghidupan mereka melalui mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu bisa diangkat. Memang di museum ada beberapa kegiatan yang mengedukasi. Jadi tidak hanya lomba-lomba itu saja, tapi juga mengundang generasi muda kita itu untuk sosialisasi, mengedukasi. Ini loh. Koleksi museum ini dulu seperti ini, kemudian bagaimana filosofinya, kemudian bagaimana penerapan filosofinya, bukan penerapan bagaimana mereka kembali dulu ya, penerapan filosofinya kepada kita saat ini seperti itu. Di sebelahnya kan ada Museum Cilikriwut. Nah, yang susah terjamah itu yang di belakang. Iya. Nah, itu sepertinya tanda kutip. Sebenarnya sih kita tidak. Sudah pula dicalonkan menjadi hutan kota. Kita akan usulkan yang belakang itu kan ada yang ada penyimpanan benda. Betul. Jadi itu, ada penyimpanan benda-benda bekas kerusuhan disampit pada waktu itu. Itu menjadi itu dihibahkan kepada Museum Balanga untuk menjadi salah satu koleksi Museum Balanga. Itu memang saat ini masih belum. Mudah-mudahan pada saatnya nanti, ya tidak tahun ini mungkin tahun depan, kita akan coba untuk menjadikan itu justru sebagai daya tarik museum tersebut. Kami akan mencoba membuat konsepnya itu seperti apa. Jadi ada satu sejarah, walaupun itu luka masa lalu kita ya. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi dengan berbagai macam pengorbanan dari berbagai pihak gitu loh. Jadi akibat dari kita sendiri yang salah kan gitu. Jangan sampai diulang. Mudah-mudahan itu nanti justru bisa menjadi satu daya tarik ya untuk museum. Itu nanti akan kita coba. Saat ini memang masih berupa gudang sih, berupa tempat penyimpanan dulu. Jadi belum kita pamerkan. Tetapi memang ada wacana juga untuk menjadikan itu sebagai salah satu daya tarik dengan menceritakan kisah tersebut. Mudah-mudahan tidak jujur, namanya mitos legenda itu kok sekarang menjadi trendsetter Bu. Betul, justru itu menjadi satu daya tarik ya. Orang-orang justru penasaran, ada apa sih ini, bagaimana sih? Walaupun itu tidak terlihat. Iya. Karena sudah membayangkan dan mindset itu tadi bisa cuan bahas. Saya sering loh mengajak jajaran kami, tidak hanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah saja, tapi juga Dinas Pariwisata dan Budaya se-Kalimantan Tengah. Coba kita gali legenda. Kalaupun misalnya kurang referensi terkait dengan cerita masa lalunya, kita bisa membuat sayembara gitu. Kita bisa membuat semacam lomba untuk bagaimana kita membuat kisah terkait dengan
legenda-legenda yang ada. Jadi TV drama ya, Bu, ya? namanya juga legenda kan, namanya juga legenda kan. Belum pasti juga kebenarannya seperti itu. Jadi kita bisa dong membuat menambah-nambah seperti itu untuk menjadi satu yang menarik. Betul. Nah, mudah-mudahan entah itu tahun depan ya atau mungkin di akhir-akhir tahun kita bisa membuat lomba-lomba seperti itu. Jadi mungkin ada legenda kayak Pertapaan Cilikriwut, Batu Benama atau apa, itu kita gali melalui lomba gitu. Anak muda sekarang itu malah justru penasaran, Bu. Contoh, kita melihat apa sih artinya misalnya tumbang musta saja. Ternyata kan di balik itu ada legenda, ada kisah, ada ular. Kenapa ini namanya Kapuas? Ada apa di Kapuas? Itu kan kalau misalnya pariwisata benar-benar mengelola itu luar biasa. Kemarin teman-teman lombanya masih perang-perangan pakai suli. Oh, yang apa laluan? Dapat muri, teman-teman juga mendapat muri anyaman itu kan potensi yang luar biasa itu. Kalau saling bekerja sama seperti Bapak bilang tadi, keroyokan. Memang harus seperti itu. Memang harus keroyokan. Harus menanggalkan ego sektoralnya. Jadi semua sektor seperti itu, semua sektor itu terlibat. Karena bagaimanapun juga nanti apabila berkembang satu industri pariwisata yang berada di satu tempat tersebut, maka secara keseluruhan yang lainnya juga akan berkembang. Ekonominya akan berkembang, pada akhirnya nanti masyarakat di situ akan menjadi lebih sejahtera. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, keterlibatan pihak swasta sekali lagi, pihak swasta, pihak sekolah, itu seperti apa supaya kita tadi keroyokan gitu, misalnya hotel, sumbangsinya seperti apa? Ya, rumusnya kan memang begitu, apa istilahnya, ada yang rumusnya segitiga, ada yang segi 6, peran seluruh pihak itu. Salah satunya kan sektor swasta. Sektor swasta yang dimaksud kalau di industri pariwisata itu kita ada asosiasi namanya ASITA misalnya kan. Di situ ada pelaku-pelaku tour travel ya, tour travel. Harapan kita itu kan kita bisa menjual paket-paket wisata itu melalui mereka. Memang ini harus kita rangkul bersama ya. PR. Iya, harus kita rangkul. Yang namanya ada travel mart, travel top, di situ terjadi transaksi bisnis untuk pariwisata. Ini memang harus ke depan begitu, mau tidak mau ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Misalnya ada tour ke Tanjung Puting, setelah itu pulang. Itu kan Pemkab juga kecewa ya, artinya loh jangan di Tanjung Puting tok dong. Nanti dari Tanjung Puting kan harus melihat Istana Kuning, habis Istana Kuning juga melihat Pasar Ekraf kan begitu. Nah begitu, jadi memang harus ada apa yang namanya ini tadi travel apa itu tadi. Jadi harus paket, terus paket wisata, tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan itu nanti bisa, misalnya dari Kobar ke Lamando. Lamando itu menawarkan banyak wisata yang terkait dengan alam. Misalnya sekarang ada kayak rafting yang pakai rakit misalnya, kayak di Teluk Sadu di Kalsel kan. Itu bagi turis tertentu, kenapa nggak sekalian ke sana? Tapi kalau tidak ditawarkan oleh pihak yang mengelola travel itu agak susah juga. Tapi dari teman-teman dinas juga sudah menyediakan yang namanya pamflet, kemudian brosur. Betul. Dan sekarang malah kami sedang merancang yang paket-paket tadi itu, paket tour. Kita tahun lalu ada lomba paket wisata malah. Jadi mereka memang dilibatkan di dalam mereka para penyelenggara tour travel, tour agent ini kita libatkan, baik itu sebagai peserta lombanya, kemudian mereka yang sudah memang bagus namanya sudah kita libatkan sebagai juri dan lain sebagainya. Dan itu cukup bagus, cukup membuat paket wisata yang bagus karena dikemas melalui lomba itu kan. Tahun kemarin kita sudah berada di penghujung segmen, Bu. Closing statement Ibu juga terkait mungkin festival Desain Buang supaya tidak hanya menjadi sebuah seremoni kemudian hilang. Itu seperti apa? Iya, setiap tahun kita tahu pada saat hari ulang tahun Kalimantan Tengah ada satu festival budaya yang diselenggarakan, yang diadakan, yaitu Festival Budaya Isan Molang. Nah, ini kami berharap melalui festival budaya ini kita lebih mengenal budaya kita lebih mencintai juga budaya kita dengan segala keunikannya, dengan segala keindahannya. Jadi ada berbagai macam tampilan, ada berbagai macam lomba nanti yang akan diadakan di sana. Kurang lebih sekitar 19-20 lomba yang akan dilaksanakan di sana, dan beberapa pertunjukan-pertunjukan juga yang kami pikir itu nanti akan menjadi satu kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, mudah-mudahan dengan ini
masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya tentu saja generasi muda kita menjadi peduli, dan kita kemas lomba-lomba itu. Kemudian tampilan-tampilan itu tidak hanya melulu misalnya contoh katakan karnaval budaya. Jadi tidak hanya benar-benar tradisional saja, tidak, tetapi kita kemas juga dengan tampilan-tampilan modern. Nah, itu akan membuat pemahaman kita menjadi, wah ternyata kalau dikemas menjadi sesuatu yang modern, ini akan menjadi sangat menarik tanpa meninggalkan kearifan lokalnya. Nah, kami berharap itu menjadi salah satu upaya kita untuk memperkenalkan, untuk menjadikan budaya kita menjadi satu budaya yang dikenal, dicintai, tidak hanya oleh masyarakat kita, tapi juga oleh wisatawan. Rujukan dunia. Kalau saya tetap Kalteng jadi rujukan dunia. Betul, dan kita mempunyai potensi yang luar biasa, hanya barangkali masih belum tergali secara maksimal ya. Kita ini sebenarnya kedepannya barangkali akan menjadi satu tempat ataupun menjadi tujuan yang sangat diminati. Barangkali orang-orang di tempat lain mungkin sudah terpasarkan secara keseluruhan ya. Nah, kita ini masih tersembunyi, hidden gem. Iya, masih menjadi mutiara tersembunyi, permata yang tersembunyi, yang pada saatnya nanti akan menggeliat, akan terlihat, dan orang-orang akan datang ke tempat kita. Jadi orang berpindah dari yang taunya Kalimantan Tengah itu tambang menjadi wisata. Ya, Oke. Karena kita sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kadis sudah hadir pada malam hari ini, dan juga Pak Kabid, terima kasih Pak Cakung sudah berbagi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kami pada malam hari ini. Kami yakinkan Kalimantan Tengah pantas untuk menjadi destinasi wisata rujukan dunia. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam budaya. Charming. Charming. Kalteng.